Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan Odokes tadi akan mengupas terkait perusahaan logistik ya. Oke, kita mulai dari company structure-nya. Ini contoh company structure dari perusahaan logistik. Di sini ada head office, di mana head office ini memberikan layanan DO dan EMKL. Kemudian ada anak perusahaan fleet ya yang memberikan layanan fleet. Lalu ada anak perusahaan bongkar muat yang memberikan layanan bongkar muat. Kemudian bisnis flow-nya di mana pertama kali job order akan masuk melalui customer service di head office ya. Kemudian customer service akan membagi job order ke HO untuk job order DO dan MKL-nya. Kemudian untuk job order fleet-nya akan dibagikan ke Unper Fleet, anak perusahaan fleet, dan job order bongkar muat ke anak perusahaan bongkar muat. Kemudian setiap job order ini akan membentuk project dan analytic account ya, di mana nanti semua project dan analytic account ini bisa dimonitor oleh HO. Baik, selanjutnya kita akan ke aplikasinya ya. Ke aplikasinya kita klik aja di sini. Kita klik aja PJK dulu. Oke, kita di sini mulai dari, nah kita lihat dulu di sini ada di sini sebagai administrator ya, bisa ke HO, bisa ke Unper Fleet, anak perusahaan fleet, dan bisa juga ke anak perusahaan bongkar muat. Nah, misalkan kita mulai dari HO terlebih dahulu ya. Dari HO ini akan pertama kali kita bisa create sales ya. Tadi untuk job order tadi di sini istilahnya sales order. Kita create saja. Kemudian kita masukkan customer-nya. Kita contohkan customer-nya, kita create aja yang customer baru ya. Misalkan customer ya apa? Nah, ini customer IO misalkan. Lalu kita save. Oke, kita masukkan untuk ini karena head office ya. Jadi kita di sini produknya adalah yang MKL-nya. Kemudian kita masukkan harganya, misalkan harganya 600.000. Lalu kita save. Lalu kita confirm. Nah, di sini udah muncul langsung ada 2 tas ya untuk projectnya. Ini diambil dari template ya. Kalau template-nya kita buat beberapa tas, kita lihat saja di sini udah terbentuk langsung nih projectnya. Ya, di sini ada nama tasnya, customer IO-nya, kemudian sama customer-nya ya nih. Ini diambil dari template ya. Jadi di template itu udah kita siapkan dulu, misalkan ada beberapa tas, maka otomatis dia akan membentuk di sini. Kemudian nanti di sini juga kalau kita lihat di edit tasnya, nah kan seperti ini. Ini udah desain ya ke tim EMKL gitu. Nah, ini gimana dari template-nya nanti. Kemudian untuk project-nya kita bisa lihat di sini project-nya. Nah, di sini ada ini yang customer IO ya. Ini customer IO. Nah, kalau kita lihat di sini project-nya. Nah, ini juga udah membentuk dari analytic account-nya ya, analytic account-nya. Yang bersih nanti adalah cost dan revenue dari project. Oke, kemudian kita kembali ke sales order. Nah, misalkan ada Oke, kemudian nih dari sales order kita bisa create invoice. Create invoice. Lalu ini udah jadi invoice-nya. Kemudian kita post aja. Nah, setelah di post dia akan muncul di analytic item-nya. Kita bisa lihat di sini analytic item atau analytic account-nya. Analytic item-nya di sini. Nah, ini ada customer IO. Ini customer dia udah di grup berdasarkan customer-customernya ya. Ini untuk customer IO ada layanan MKL, ada revenue sebesar 600.000 ya. Bagaimana kalau ada expand? Kalau ada expand dia akan masuk karyawannya menggunakan expand dapat create expand di sini. Nah, ini karena kebetulan administrator ya, dia bisa kemana-mana, bisa nge-proof sendiri nanti ini expand-nya. Misalkan nih expand-nya ada penggunaan bensin 10 liter misalkan ya. Ini kita tinggal kita pilih analytic account-nya. Ini yang custom, bukan yang ini ya, yang mana nih customer IO ini ya.
Save, kemudian kita save. Nah, akan muncul seperti ini dan, ini bisa attach dokumen ya kalau ada struk bensinnya, kemudian bisa juga langsung kita create report. Nah, begitu create report, kemudian submit to manager, lalu tinggal kalau udah di-approve oleh manager, ya nanti di post journal entries. Nah, ini akan muncul di, analytic account yang, apa namanya, di analytic items-nya. Nah, seperti ini akan muncul, ini ada pengeluaran, sebesar 100.000 ya. Ini layanan untuk bensin ya, oleh penggunanya siapa nih? Administrator gitu ya. Company-nya HO, head office. Oke. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau ada ini, ada dari Amper Fleet-nya, anak perusahaan fleet-nya. Nah, di sini juga dari bagian customer service akan menginput untuk job order untuk perusahaan, untuk anak perusahaan fleet-nya. Jadi di sini kita pilih tadi customer IO, kemudian dia untuk layanan fleet, ya misalkan harganya 700.000 gitu ya. Lalu kita save. Nah, ini muncul tas sama seperti tadi ya, ada tasnya di sini untuk layanan fleet 1, fleet 2. Kemudian kalau kita lihat di dalamnya juga di sini ada udah di-assign to tim fleet ya. Kemudian tinggal di sini kita create invoice. Lalu kita post. Ya, kalau kita lihat di accounting-nya di sini, di bagian accounting, kemudian kita lihat di analytic item. Nah, ini kita bisa lihat nih untuk Amper Fleet-nya nih. Nah, ini ada 700.000 ya. Dan ini kalau ada customer lainnya yang dilayanin ya ini udah muncul semua di sini. Dan ini ada totalnya, pendapatannya berapa. Gitu. Nah, kalau ada expand sama tadi posisinya. Kalau ada expand, create ya. Di sini misalkan expand-nya bensin. Kemudian siapa sih employee yang menggunakan, dimasukkan aja. Bensinnya berapa liter? Misalkan bensinnya 10 liter, ya kan. Di sini paid by employee, ini bensin nanti bisa di reimburse. Lalu kita pilih analytic account-nya nih yang customer IO. Lalu kita save. Ya kan, atas dokumen kalau ada dokumen yang perlu dilampirkan, kalau tidak langsung create report, lalu submit ke manager, manager akan melakukan approve ya. Itulah di post ke journal entries. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di accounting-nya dia akan muncul, di analytic item akan muncul ini 700.000 dan minus 100.000. Baik, jadi seperti itu ya, kita bisa lihat di sini bahwa setelah nanti dia muncul project dan analytic account, project analytic account-nya bisa dipantau oleh head office ya nih. Kalau ini tinggal berubah aja head office, nanti akan berubah dia. Nah, ini tinggal dipantau seperti ini. Project-nya juga demikian, bisa dipantau dengan mudah. Di sini kita bisa lihat nih ya. Project-nya nih. Tinggal pindah, muncul, kita bisa lihat nanti dia progresnya seperti apa. Nah, seperti ini progresnya bisa kita lihat ya. Jadi ini Pak project management. Baik, demikian ya audio case study terkait dengan perusahaan logistik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.